Rahim faslun qala al-musannif rahimahullah taala faslun fasal menjelaskan fi kaifiyati sholatil khaufi, tentang kaifiyah atau tata cara sholatil khaufi, sholat dalam keadaan genting. Maksudnya sholat dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang pun sholat jamaah masih bisa dilaksanakan. Oleh karena itu dengan bab ini ya sebagian mazhab Hambali itu menghukumi sholat jamaah dengan wajib. Kalau jumhur menghukumi sholat jamaah dengan sunnah muakkadah. Tapi sebagian mazhab Hambali ya menghukumi sholat jamaah dengan wajib. Kenapa? Gara-gara ini lagi perang aja masih apa ya? Sholat jamaah. Apalagi nggak perang gitu ya. Makanya sebagian mazhab Hambali mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib ya. Sebagian mazhab Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama afrodahal musannifu an ghairiha, bahwa pengarang kitab ini menyendirikan ya, menyendirikan bahasannya min ghairiha, daripada bahasan sholat yang lain, minas sholawati, daripada sholat yang lain ya, bitarjamatin li'annahu yahtamilu fi iqamatil fardi fil khawfi, karena ada beberapa hal ya dalam hal menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan iqamatil fard ya fil khawfi ya dalam peperangan, ma la yahtamilu fi ghairihi, yang tidak ada pembahasannya di selainnya. Jadi memang sengaja musannif ini mengakhirkan ya pembahasan tentang sholat jamaah khususnya untuk apa? Untuk sholat khauf, karena sholat khauf ini berbeda sendiri dengan sholat-sholat yang pada umumnya. Ini alasannya kenapa diakhirkan pembahasannya ya. Nah kemudian saya lanjutkan ya, wa sholatul khaufi, dan sholat khauf itu anwa'un katsiratun, macamnya ada banyak. Jadi tata caranya sholat khauf itu ada banyak ya. Tablughu sittata adrubin, bahkan jumlahnya ya jenisnya itu sampai dengan 6 cara. Jadi sholat khauf itu ada 6 cara, sampai situ tuh, sampai sebanyak itu ya. Ada 6 cara, kama fi sahihi muslimin, sebagaimana ya disampaikan dalam hadis sahih Muslim. Jadi kalau di sahih Muslim itu ada beberapa hadis yang menerangkan tentang tata cara sholat khauf. Ada 6 cara semuanya itu ya, ada 6 cara menurut riwayat Muslim ya. Kemudian tadi mana itu, iktasara musannifu minha. Di sini musannif iktasara, meringkas. Jadi nggak semua 6-6-nya dibahas, tapi musannif ini iktasara musannifu minha. Ya, musannif pengarang kitab ini hanya meringkas. Wa ala thalathati adrubin, ya, hanya 3 cara saja yang dibahas. Jadi dari 6 cara ini hanya berapa yang dibahas? Hanya 3 saja. Kalau semuanya mungkin terlalu banyak ya. Ini cukup 3 cara yang disampaikan oleh musannif. Ahaduha, yang pertama, cara yang pertama ini, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati. Ya, yang pertama sholatnya ketika kondisi musuh itu ya diperkirakan datangnya bukan dari arah kiblat. Ya, misalnya kiblat ke sono, musuh itu diperkirakan datangnya bukan dari mana? Bukan dari kiblat, entah dari situ, dari sini, dari sana dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh caranya? Kalau seandainya musuh itu diperkirakan bukan dari arah kiblat. Ya, wa huwa qalilun. Ya, dan sedangkan jumlahnya musuh itu qalil, sedikit. Ya, wa fil muslimina kathratun, sedangkan pasukan muslim banyak. Jadi kalau misalnya musuhnya bukan dari arah kiblat datangnya, kemudian kondisi pasukan muslim sekiranya lebih banyak daripada pasukan musuh. Ya, bihaitsu taqawama.
bihaitsu taqawama kullu firqatin minhum al-aduwa. Diperkirakan satu kelompok doang ini bisa menyamai kelompok musuh. Misalnya gini, di muslimin itu ada misalnya dibagi 10 kelompok. Satu kelompok itu bisa sebanding dengan 5 kelompok orang apa? Orang musuhnya gitu. Jadi lebih banyak jumlahnya kaum muslimin ketimbang musuhnya, dan musuhnya itu diperkirakan datangnya bukan dari arah kiblat. Nah, ini gimana caranya? Ya, maka di sini dikatakan fayufarriquhum al-imamu firqataini, maka imam salat membagi jamaah itu dengan 2 firqah, 2 kelompok. Jadi dibagi berapa? 2 kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi. Satu kelompok ya, itu dia berdirinya menghadap musuh. Misalnya gini, musuh itu ada di sana, di belakang kiblat. Berarti kelompok yang pertama dia berdiri menghadap mana? Menghadap musuh. Tapi jangan sholat dulu, jagain dulu. Ya, yang pertama. Jadi gitu. Kelompok pertama ini ya, dia berdiri di mana? Di fi wajhil aduwi, menghadap arah musuh yang akan datang. Tahrisuhu, dia menjaga tugasnya. Wa firqatan, kemudian kelompok yang satu lagi taqifu khalfahu, dia berdiri di belakang imam. Ya, taqifu khalfahu ay khalfal imami, berdiri di belakang imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu, maka imam sholat bersama kelompok yang di belakangnya. Ya, rakaatan, 1 rakaat. Jadi dibagi 2. Kelompok pertama menghadap musuh, jagain dulu, jangan dulu sholat. Kelompok yang kedua ikut imam. Ya, ikut imam, sholatnya 1 rakaat. Ikut imam dulu nih, yang pertama 1 rakaat, ikut imam. Ya, summa ba'da qiyamihi lirraqati tsaniyati tatimmu li nafsiha. Ya, summa ba'da qiyamihi, kemudian nanti setelah imam berdiri untuk rakaat yang kedua, tatimmu li nafsiha baqiyata sholatiha, maka kelompok yang tadi bersama imam itu dia menyelesaikan sendiri. Jadi gini, nih prakteknya gini, coba praktek dulu ya, biar kegambar nih. Coba orang di sini, dua orang dah, dua orang diri di sini. Coba. Siapa? Bisa. Ya. Ya, nih. Ya. Dua orang lagi. Nah, di belakang. Misalnya musuh ngadap sono, misalnya. Berarti ini kelompok bagi 2 nih. Ustadz Maulana ngadap musuh, ngadap belakang. Nah, ini kelompok yang pertama, ya, sholat bersama imam 1 rakaat. Yang jagain. Ya. Ini rakaat pertama ikut nih, yang belakang. Yang kelompok kedua jangan, dia jagain musuh. Ya, takut musuh datang. Jaga imam nggak ada. Yang jaga imam nggak ada, kan kelihatan. Musuh dari sono. Ceritanya nih musuh dari mana? Dari belakang, bukan dari arah kiblat. Nah, maka imam bagi 2 kelompok. Kelompok pertama ikut sama imam 1 rakaat. Ya, ikut sama imam 1 rakaat. Yang jagain, jangan ikut sholat dulu. Ceritanya nih ya. Ceritanya 1 rakaat, kemudian imam berdiri untuk rakaat keberapa? Kedua. Nah, ketika imam rakaat kedua, kelompok ini menyelesaikan sendiri sholatnya. Selesai sendiri. Imam masih diri nih rakaat kedua, lama dirinya. Ini kelompok ini berarti menyelesaikan sendirian. Jangan ikut imam. Tetap di sini atau tetap di sini. Imam rakaat kedua. Ini sama-sama rakaat kedua nih. Cuman masing-masing sholatnya menyelesaikan sendiri. Imam jangan selesai dulu. Imam lamain dulu nih. Berdiri terus lama berdiri. Kemudian ini menyelesaikan rakaat kedua. Ceritanya selesai. Coba tasyahud. Nah,
Ini selesai nih, imam diri aja nih. Ini udah, ini Nunggu ini selesai. Iya, imam nunggu selesai nih. Ini sampai salam. Iya. Salam udah kan? Udah selesai nih salam nih. Imam kan masih rakaat kedua nih. Iya. Dia udah duluan nih. Udah cepat sholatnya. Selesai. Gantian. Oh. Gantian. Nah, gantian ke sini. Nah, begitu. Ini jagain musuh. Sono. Kan udah selesai sholat. Berarti yang kelompok kedua, ini kan belum sholat nih. Iya. Baru mulai. Berarti imam rakaat keberapa? Dua. Rakaat kedua, ini baru mulai. Rakaat pertama, ya, rakaat pertama. Misalnya, udah nih, rakaat kedua, ini berarti rakaat pertama. Selesai nih, ya. Imam tasyahud ikut. Nah, imam tasyahud berarti ini naik. Kan baru rakaat. Baru rakaat kan? Nah, ketika imam tasyahud rakaat kedua mau selesai, ini sholat sendiri. Naik. Nah, naik menyelesaikan sholatnya sendiri. Nyelesain sendiri, duduk. Ada terakhir, udah terakhir baru bareng salam sama imam. Nah, baru salam sama imam. Nah, gitu. Udah kan udah selesai. Iya. Oke, baik. Ya, paham ya? Itu cuma 2 rakaat. Itu 2 rakaat. Setiap sholat khauf 2 rakaat. Mau maghrib 2 rakaat, mau isya 2 rakaat, mau zuhur 2 rakaat. Pokoknya setiap sholat khauf pasti berapa? 2. Udah 2 rakaat. Udah pasti 2 rakaat. Mau sholat apa kek, mau isya kek, mau maghrib kek, pokoknya berapa? 2 rakaat. 2. Ngambil jamaah ya? Kosor nggak niat kosor? Kenapa? Enggak niat kosor, enggak. Khauf aja. Usolli sholat al-maghrib khaufan. Oh gitu. Iya, saya niat sholat maghrib rakaat ini khaufan. Jadi khaufan ilatnya. Bukan kosron, tapi apa? Khaufan. Zuhur Usolli fardhu zuhri rakaataini khaufan. Bukan iya. Jadi bukan kosron, bukan. Tetap makmuman ya. Hah? Yang belakang tetap makmuman ya. Iya, makmuman tetap kan jamaah. Ya, jamaah. subuh tetap 2 rakaat. Tetap 2 rakaat kalau subuh tetap. Pokoknya setiap sholat khauf dia 2 rakaat. Jadi gini caranya yang pertama. Kalau musuhnya ada di mana tadi? Bukan di belakang. Bukan di arah kiblat. Mau di sono ke arahnya. Nah, karena biar gampang aja tadi. Biar gampang ceritanya musuh tuh datangnya dari sono, dari belakang kiblat. Berarti bagi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Kelompok pertama ikut sama imam berapa rakaat? 1. Kelompok yang kedua jangan sholat dulu. Ikut nih 1 rakaat sama imam. Imam berdiri, rakaat kedua sama. Nih, sama rakaat kedua, cuma beda gerakan. Dia sendirian nih, ngerjain sendirian sampai salam. Imam masih apa? Masih berdiri imam nih, nungguin kelompok yang tadi yang belum. Ini selesai, salam, gantian, tuker sip. Udah selesai nih yang pertama nih, imam masih diri nih. Ini selesai, tuker. Ya, kelompok pertama selesai, ngadep musuh. Kelompok 2 yang belum sholat ikut apa? Ikut sholat sama imam. Berarti imam rakaat kedua, yang kelompok kedua rakaat berapa? Pertama. Ikut nih, ikut. Ketika imam selesai rakaat kedua, imam nungguin tasyahud kan? Yang ini rakaat keberapa? Kedua. Dia sendirian, jangan sampai bang imam sendirian, dia menyelesaikan sendiri. Setelah itu nanti bareng salam sama imam. Itu ketika musuhnya ada di bukan arah kiblat, mau di sono kek, mau di mana, ya gitu caranya. Itu yang pertama. Selalu nunggu ya. Imam nunggu. Berarti masing-masing kelompok dapat sama imam berapa rakaat? 1 rakaat masing-masing. Gitu. Ya. Paham nih sampai sini? Ya, itu caranya begitu ya. Nah, saya teruskan tadi ini ya. Tatimmu li nafsiha tuh baqiyata sholatiha wa tamdi ba'da firaghi sholatiha ila wajhil aduwi ya tahrisuhu. Nah, ya saya teruskan aja nih saat ini sama keterangannya ya.
Wa tati at-taifatul ukhra allati kanat hadisatan fi raqatil ula. Maka tadi kelompok yang belum sholat, yang jagain musuh, dia ikut sama imam pada rakaat kedua. Fayusolli al imamu biha raqatan. Maka kelompok ini nih ikut satu rakaat dengan imam. Fa idza jalasal imamu litasyahudi, maka apabila imam sedang tasyahud akhir, ya, nah tufariquhu, kelompok yang tadi nggak boleh sama imam, dia terusin sholatnya sendirian. Wa tatimmu li nafsiha, menyelesaikan sholatnya sendiri. Ya, tsumma yantaziruha al imam, kemudian imam menunggu kelompok yang tadi tuh yang menyelesaikan sholatnya. Wa yusallimu biha, dan setelah itu imam salam bersama kelompok yang kedua. Wahadihi, cara yang seperti ini, salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i, ya, di tempat yang namanya dzatur riqa', di tempat yang bernama dzatur riqa'. Summiyat bidzalika, kenapa dinamakan dzatur riqa'? Summiyat bidzalika, dinamakan itu dzatur riqa' li'annahum raqa'u, ya, raqa'u fiha rayatahum, karena di tempat itu pasukan muslimin menambal bendera mereka. Jadi benderanya copot atau robek, itu ditambal, diapain? Dijahit. Nah, dinamakan tempat menambelnya bendera, ditambalnya bendera, namanya dzatur riqa'. Ya, itu sholat yang dilaksanakan Rasulullah di dzatur riqa' bersama sahabat. Waqila ghairu dzalik, dan juga ada yang mengatakan alasan dinamakan dzatur riqa' bukan itu, tapi nggak tahu apa alasannya, ya, yang penting dzatur riqa' aja namanya. Watsani, ini yang kedua nih, cara yang kedua. Watsani, cara yang kedua, ayyakuna fi jihatil qiblati, ayyakunul aduwu, ya, ayyakunal aduwu fi jihatil qiblati, ketika musuh diperkirakan datangnya dari arah kiblat. Nah, sekarang gimana kalau musuhnya diperkirakan datang dari arah kiblat? Fi makanin la yasturuhum an ayunil muslimin syai'un, ya, wa fil muslimina kathratun. Fi makanin, di tempat la yasturuhum an ayunil muslimin, yang tidak bisa, ya, ditutupi oleh kaum muslimin, dari pandangan kaum muslimin, ya, nggak bisa dijagain oleh kaum muslimin. Maka mau nggak mau ini semuanya harus jaga, harus menghadap kiblat semua, baik kelompok pertama maupun kelompok kedua, karena musuhnya di mana? Di arah kiblat. Mau nggak mau semuanya menghadap kiblat, kan begitu. Mau nggak mau bareng semua sholatnya. Kalau tadi kan nunggu tuh ganti-gantian, ya kan? Nah, kalau ini berarti kalau musuhnya dari arah kiblat yang tidak bisa dicegah oleh kaum muslimin, ya, dari pandangannya, maka otomatis semuanya menghadap apa? Menghadap kiblat. Berarti nggak perlu dijaga. Nggak, karena jaga semua, tapi tetap sholat. Nah, gimana caranya, kan gitu? Sholat sambil jaga, kan gitu. Kalau tadi kan jagain dulu baru apa? Sholat, karena musuhnya di mana? Di belakang atau di luar kiblat. Sekarang kalau misalnya datangnya dari arah kiblat, berarti mau nggak mau semuanya ikut sholat dan semuanya sambil apa? Sambil jaga. Itu gimana caranya? Nih di sini. Caranya di sini, ya. Nah, kalau udah begini gimana ini caranya? Fayusoffihim al imamu, ya, soffaini, maka imam menjadikan jamaah itu dua saf, dua baris. Kalau tadi dua kelompok. Nah, ini fayusoffihim al imamu soffaini, maka imam menjadikan dua saf saja. Berarti manjang nih barisan itu, ya, bikin dua apa? Dua saf. Nah, gimana caranya setelah bikin dua saf? Masalan contohnya, wa yuhrimu bihim, apa nih? Jami'an, maka imam takbiratul ihram bersama-sama dengan makmum semua, jami'an. Berarti sholatnya bareng dengan imam. Ketika imam takbiratul ihram, maka makmum dua shaf tadi, shaf pertama dan shaf kedua sama-sama takbiratul ihram. Fa idza sajadal imamu fir raqatil ula. Nah, ini ketika imam sujud pada rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadus shaffaini, maka yang boleh sujud bersama imam itu adalah salah satu daripada dua shaf.
sajdataini, ya, dengan 2 kali sujud. Wa waqafa as-safful akharu yuhrisuhum atau yahrusuhum. Nah, berarti kelompok sof yang kedua itu nggak boleh dia ikut sujud sama imam. Sebab kalau ikut sujud semuanya, kalau musuh datang gimana? Nggak kelihatan. Ya, berarti kalau imam sujud, ini kan bareng semua nih, bareng semua. Imam takbiratul ihram, semuanya takbiratul ihram. Imam ruku, semuanya apa? Ruku. Imam i'tidal, semuanya apa? I'tidal. Karena kelihatan kalau musuh datang. Ketika imam sujud, maka yang boleh sujud itu entah sof yang pertama atau sof kedua. Taruh yang gampang, yang boleh sujud sama imam sof pertama aja dah. Ya, sujud 2 kali nih, sujud, truk. Sof pertama sujud, sof kedua nunggu, jangan sujud. Dijaga nih, berarti i'tidal. Kan tadi i'tidal kan bareng, ya kan? Ketika imam sujud, maka sof pertama sujud. Imam bangun, duduk di antara 2 sujud, sof pertama duduk di antara 2 sujud. Imam sujud yang kedua, sof pertama sujud yang kedua. Ketika imam bangun, rakaat kedua, ini ikut nih. Sof pertama ikut. Ini udah sujud belum nih? Nah, sujud tuh dia. Sujud, ngejar tuh. Sujud pertama, duduk dia sujud kedua. Nah, sampai dia diri lagi bareng sama imam. Nanti imam nunggu lagi tuh. Imam nunggu juga. Nunggu kerjaan siapa nih? Sof yang belakang. Karena belum apa tadi? Belum sujud. Nah itu, jadi bolehnya sujud itu cuman salah satu apa? Sof yang pertama aja dah, yang gampang. Sebab kalau sujud semuanya, kalau musuh datang, siapa yang jagain? Iya, sebab musuh datang dari mana? Arah kiblat. Gitu caranya. Ya. Jadi begitu caranya, ya. Nggak boleh sujud bareng. Saya lanjutkan. Ya. Fa'idha rafa'al imamu ra'sahu, maka ketika imam mengangkat kepalanya, ya, sajadu walahikuhu, maka kelompok kedua, sof kedua ikut sujud, baru sujud, walahikuhu, dan kemudian mengikuti imam. Wa yatasyahadul imamu bisoffaini, nah maka imam tasyahud bareng dengan semua jamaah, kan bareng-bareng sholatnya, ya kan? Maka tasyahudnya juga bareng gitu. Yang nggak bareng cuma apanya? Sujudnya saja. Ya, yang bareng sujud sama imam hanya sof pertama, sof kedua jagain. Ketika imam naik rakaat kedua, barulah dia sujud sampai nanti bareng sama imam. Ketika imam sujud rakaat kedua, sof pertama sujud, yang ini sujud nggak? Enggak, nungguin. Ya kan? Nanti kalau udah selesai baru tuh dia sujud, kemudian tasyahud bareng siapa? Bareng imam. Begitu caranya. Cakep banget ini ya. Wa yatasyahadul imamu bisoffaini, maka imam bertasyahud dengan 2 kelompok, dengan 2 sof tadi. Wa yusallimu bihim, dan juga salam bersama mereka. Wa hadhihi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aspana. Ini adalah cara sholat seperti ini adalah cara sholat Rasulullah ketika berada di mana? Di Aspan. Apa itu Aspan? Wahia, yaitu qaryatun, sebuah desa, fi tariqil haji al-misriyi, yaitu di jalan yang dilewati oleh orang yang berhaji dari Mesir. Jadi orang Mesir nih kalau misalnya mau ke Mekah lewat situ tuh, itu namanya Aspan. Namanya apa? Aspan. Khusus pintu masuk atau tempat orang Mesir lewat situ masuk Mekah, yang namanya Aspan. Ya. Bainaha wa baina Makkata, jarak antara Aspan dengan Mekah marhalatani, 2 marhalah. Summiat bidzalika, dinamakan Aspan itu, selain itu ya, li asfis suyuli fiha, karena banyaknya air yang pernah ngendep di situ. Artinya Aspan itu adalah tempat datangnya air, tempat kebanjiran. Jadi banyak air di situ. Kalau lagi musim hujan itu pasti kebanjiran tempatnya.
namanya Aspan. Jadi ada dua cerita tentang Aspan. Yang pertama karena dinamakan itu tempat orang haji lewat dari Mesir. Yang kedua tempat kumpulnya apa? Kumpulnya air, ya. Karena setiap musim hujan pasti banjir di situ di Aspan. Ya. Watsalitsu, nih yang ketiga nih. Cara perang khauf, salat khauf yang ketiga. Ayyakuna al-aduwu, maksudnya nih, ayyakuna al-aduwu fi syiddatil khaufi. Ya, wal tihamul harabi. Ya, ini ketika betul-betul terjadi perang. Jadi lagi sholat, tahu-tahu musuh datang, udah deket, baru takbir. Baru takbir, tahu-tahu udah di depan mata, udah deket banget. Ya, atau misalnya belum mulai sholat nih, musuh udah apa? Udah datang, tetap sholat. Masya Allah itu. Tetap nih musuh datang masih apa? Masih sholat, tapi nggak mungkin apa? Nggak mungkin lagi berjamaah, nggak mungkin lagi. Kalau tadi masih bisa berjamaah, karena apa? Nungguin musuh, takut-takut datang. Tapi yang ketiga, ini kondisinya musuh udah ada, udah ketemu nih, sedangkan belum sholat, ya sholat. Gimana caranya? Nah, di sini caranya, ya, wa huwa kinayatun an syiddatil ikhtilati bainal qaumi bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din. Ya, jadi di sini adalah kinayah, merupakan kata kinayah daripada syiddatil ikhtilat, karena sangat bercampurnya, campur aduk ini bainal qaumi, ya, antara dua kaum ini, baik musuh maupun tentara muslimin. Bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim, ketika, ya, sudah sangat sempit, maksudnya apa? Ketemu langsung nih fisik antara kaum muslimin dengan apa? Dengan musuh, ketemu langsung. Fala yatamakkanuna min tarkil qitali. Kondisi begitu nggak mungkin ninggalin perang, udah harus perang. Wala yaqdiruna alan nuzuli in kanu rukbanan. Dan nggak mungkin, ya, ketika udah di atas kuda pakai turun, itu nggak mungkin, karena kondisinya udah apa? Udah keadaan perang. Wala alal inhirafi, dan nggak mungkin bisa berpencar. In kanu masyatan, kalau mereka jalan kaki atau nggak pakai kendaraan, itu nggak bisa berpencar karena udah ketemu langsung. Kalau udah begitu gimana caranya? Fayusalli kullun minal qaumi, maka setiap orang harus melaksanakan sholat kaifa amkanahu rojilan kana au masyian. Kalau udah begitu sholat sebisa-bisanya. Kalau di atas kuda, di atas kuda. Kalau nggak pakai kuda, sambil jalan, ya jalan. Ya, sambil perang gitu sholatnya itu sebisanya, sebisa mungkin, sebisa dia dah. Ya, au raqiban mustaqbilal qiblati wa ghairu mustaqbilin laha, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Kenapa? Wa yu'dzaruna fil a'malil katsirati. Mereka ini dalam kondisi uzur untuk tidak melakukan gerakan yang banyak. Kalau sholat normal, gerak dulu banyak, batal nggak? Batal. Tapi kalau begitu, sholat dalam keadaan perang, udah ketemu musuh, itu sudah dimaklumi, ya, dengan gerakan yang apa? Gerakan yang banyak. Fis sholati kadorobatin mutawaliyatin. Seperti apa? Seperti apa namanya? Begini-gini nih. Apa sih namanya? Nebas. Lagi sholat nih Pak, musuh, ya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaum, begitu deh. Baik menghadap kiblat maupun tidak, itu namanya syiddatil khauf. Tetap wajib sholat begitu. Masya Allah itu. Walaupun nih berarti sambil membunuh nih. Sambil bunuh, kan perang. Iya. Kalau nggak begitu ya mati dia. Kan perang dua pilihannya, entah menang atau apa? Mati syahid, kan begitu. Disinilah pentingnya fikih. Artinya apa? Dalam keadaan begitu aja, sholat masih apa? Wajib. Apalagi sambil minum kopi di rumah nyantai. Ada bawang goreng, ada kopi. Ya azan berhenti dulu. Ngapain? Ya sholat dulu, ke masjid lah kalau bisa. Ya kalau nggak mungkin ya paling nggak jangan sampai ninggalin apa? Ninggalin sholat. Ya itulah pentingnya sholat. Ya. Jadi gitu. Jadi dalam keadaan yang sangat parah tadi, ya itu sudah dimaklumi.
menghadap kiblatkah atau tidak menghadap kiblat, di atas kudakah atau turun, ya, banyak bergerak karena menebas-nebas, ya itu memang udah kondisinya. Tetap sholat sebisa dia. Kalau nggak mungkin sujud, jangan apa? Jangan sujud, dibaca aja bacaannya, tersalam dah habis itu, gitu, ya. Inilah 3 cara sholat khauf daripada 6 cara. Jadi sebagian itu 3 cara dibahas di sini, 3-nya lagi belum dibahas. Ya kapan-kapan nanti insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan tentang sholat khauf? Silakan kalau ada. Pakai wudhu Pak. Kenapa? Ketika mau Bersuci. Bersucinya ya sholat tetap dalam keadaan apa? Suci. Kalau dia nggak bisa wudhu ya tayamum. Ya, kalau air nggak ada, ya mesti apa? Tayamum. Kalau batal juga, ya udah dihormatil waktu jatuhnya. Nanti kalau di hidup dia nggak mati nih, ya kan? Nanti kodok dia. Kenapa? Kan nggak sah. Kecuali bagi yang punya wudhu. Bagi yang punya wudhu, sholat kayak tadi kan sah tuh, ya kan? Nah kemudian dia wudhu nggak ada, tayamum nggak sempet, tahu-tahu udah ketemu musuh, sholat juga dia, cuma dihormatil waktu. Kalau dia syahid, ya udah, berarti dia nggak utang sholat. Kayak di Masjidil Haram itu kan sekarang saya lihat sembahyang pakai sepatu. Sembahyang pakai sepatu kenapa? Iya maksudnya orang sembahyang kan johor. Nah, Dia pakai sepatu. Dia wudhu. sholat pakai sepatu nggak masalah. Iya udah wudhu. Udah wudhu dia mungkin. Ya sekarang saya lihat. Iya, sholat pakai sepatu boleh nggak? Ya boleh saja, ya boleh pakai sepatu sholat. Cuma kalau di sini jangan, digamparin mah. Sholat Maulana. Iya, Masjidil Haram bersih sepatunya dia. Udah ini. Kenapa? Di mana? Di mana? Di mana? Kalau sholat subuhnya. Oh, sholat perang. Pakai kunut. Kalau kunut itu kan hukumnya sunnah, sunnah abad. Ini nggak, kayaknya nggak, ya udah nggak mungkin kunut, ya kan? Ini yang hanya rukun-rukun aja. Dia lagi sujud nggak bisa, mau sujud mau begini, ya udah jangan sujud. Min haitsu amkanahu, sebisa-bisa dia, sebisa-bisa dia. Kondisi darurat soalnya, begitu. Tapi ini jangan disamakan ketika di mana? Ketika lagi naik bus. Wah naik bus nih, ya kan? Waktu udahan masuk, dikit lagi habis, bus nggak berhenti. Ya udah, gue sholat aja sambil apa? Gelantungan begini. Ya nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini cuma bisa pada sholat apa? Khauf, dalam keadaan syiddatul khauf, betul-betul perang, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.